kuota jamaah haji Indonesia berdasarkan waiting list. Tapi itu rilis secara resmi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Muzayyin dalam Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Kali ini sudah sangat lama sekali, sudah hampir 1 tahun ini kita tidak mengudara. Ini ada banyak cerita, apalagi cerita tentang yang sedang rame di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satunya adalah tentang haji dan umroh. Kali ini kita kedatangan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh yang nanti kita akan bercerita tentang bagaimana kondisi persiapan jamaah haji untuk tahun 2026 yang akan datang. Bersama kami Bu Hajah Siti Mahmudah MPDI. Selamat pagi Bu Haji. Selamat pagi Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santai aja Bu. Ya, di sini celoteh. Suwe ora tau ucapan karo Mas Yazim. Bu Haji, sehat-sehat Bu Haji? Alhamdulillah sehat Mas Yazim. Alhamdulillah. Sesama tua ini. Berapa tahun lagi Bu? Saya kurang lebih ya 2 tahunnya enggak ada lah, 1,5 mungkin. Tak tututi. Pada akhirnya tak tututi. Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini Bu Haji, ini lagi rame nih tentang adanya kementerian yang baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Karena menyelenggarakan paket haji dan umroh yang dulunya di Kementerian Agama secara total, tetapi mulai tahun ini sudah persiapan dan sudah berubah wujud, ditangani secara khusus yaitu oleh Kementerian Haji dan Umroh. Baik, sekarang untuk tahun ini kira-kira persiapannya untuk haji kita di Kementerian Agama Kabupaten Batang sudah sampai apa ini Bu Haji? Ya baik Mas Yazin, ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana tadi disampaikan Mas Yazin, memang ada perubahan lembaga yang menangani. Kalau dulu sudah mungkin sekitar 75 tahunan ya ditangani oleh Kementerian 75 Agama. tahun. Sekarang mulai tahun 2025 kita semua tahu sudah ada kepala lembaganya atau menteri haji dan umroh sudah ada, sehingga otomatis ketika ada kementerian baru haji dan umroh dan menterinya sudah dilantik, itu kan harus punya program ke bawah. Dan terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian untuk persiapan di 2026 ini bagaimana ketika sekarang masa transisi. Alhamdulillah kalau kami di seksi penyelenggaraan haji dan umroh masih kantor Kementerian Agama khusus di Kabupaten Batang, untuk penyiapan di 2026 alhamdulillah kita sebagaimana biasa tahapan-tahapannya sudah kita laksanakan. Hari ini baru menyelesaikan dokumen perjalanan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Dan kalau dilihat dari persiapannya sih sampai dengan saat ini sudah 50% Mas Zain. 50% ya? Iya. Dari penyiapan dokumen paspor, kemudian MCU jamaah dan verifikasi jamaah yang akan berangkat itu sudah 80% untuk verifikasi. Ya. Iya.
masih 800 sekian atau berapa? Iya. Tahun lalu 700 ya. 717. Kali ini untuk tahun ini kita dapat berapa ini? Sebelum penentuan kuota berdasarkan waiting list kita kan 824 tahun 26. Ya. Tapi kemarin diumumkan secara resmi sudah ditetapkan bahwa kuota jamaah haji Indonesia berdasarkan waiting list. Ini yang dari Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian ketika berdasarkan waiting list, Jawa Tengah yang semula kuotanya 30.300 sekian menjadi 34.122 jamaah. Jadi ada kenaikan jamaah sekitar 4.100. Nah, dari kuota Jawa Tengah, Batang untuk jamaah haji tahun 2026 1447 Hijriah ini ada sebanyak 831 jamaah. Wah. Ya, tahun 100 ada 100 ya kenaikannya ya sekitarnya. Iya, dulu kan 700. Iya, 711 sekarang 831. 800 ya. Tetapi itu rilis secara resmi belum Cuma ya. ketika kita melihat kuota itu, kita sebetulnya di Siskot kan bisa narik sendiri. Sudah ada, sudah kelihatan. Iya, dengan cara porsi terakhir yang berangkat tahun kemarin mulai kita tarik sampai dengan kuota yang ada. Oh iya. Yang disediakan untuk Kabupaten Batang. Ya. Baik, jadi sahabat Kemenak sudah paham ya, artinya untuk sementara memang sepertinya jamaah haji untuk Kabupaten Batang akan bertambah dan pertambahannya lumayan, ini ada 100 itu kalau bis berarti kan sudah 2 bis itu. 2 bis lebih. 2 bis lebih. 1 bis sekarang 40. Karena 40. Nah, tambahnya 2 bis. Kemudian Bu, setelah berpindah itu ada perubahan-perubahan enggak ini? Perubahan-perubahan mendasar bagi calon jamaah haji ini? Kalau prinsipnya ketika ada kementerian baru yang nangani khusus, tentunya secara regulasi pun ada perubahan. Ada perubahan. Tetapi bagi jamaah haji sendiri, terutama yang kita layani di penyelenggaraan haji umroh di Kabupaten Batang, itu untuk jamaah tidak begitu signifikan. Oh ya. Iya, karena jamaah sebagaimana lazimnya. Kalau sudah punya porsi membayar pipih sebesar 25 juta pada saat mendaftar, kemudian pelunasan tinggal menunggu berapa sih yang harus dibayarkan saat pelunasan. Dan alhamdulillah Mas Yayin, ini menjadi kebanggaan jamaah semua karena diharapkan biaya haji turun. Ini alhamdulillah turun lagi. 1 juta katanya ya? Iya, 1 sampai 2 juta itu tergantung embarkasi. Tergantung embarkasi. Karena, ini info yang penting ini ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan prosesnya masih sama. Tidak ada perubahan signifikan. Yang terpenting justru malah tahun ini jamaah haji bertambah. Yang kedua bayarnya turun. Turunnya sampai antara 1 sampai 2 juta. Terus kemudian Bu, kalau kaitannya dengan KPIHU para jamaah bagaimana ini? Karena itu sangat melekat ini, karena KPIHU itu sangat penting, ternyata di sana itu sangat penting. Itu bagaimana ini untuk tahun ini? Keberadaan KPIHU sebagaimana di undang-undang juga insya Allah masih menjadi mitra. Menjadi mitra penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian masih ya? Iya masih. Pembimbing KPIHU juga masih ada kuotanya. Ada kuotanya. Kuotanya menggunakan kuota jamaah. Oh, kuotanya jadi jamaah. Total Indonesia itu kan 221.000. 221.000. Itu terbagi menjadi haji reguler, kemudian haji plus, pembimbing ibadah KPIHU dan PHD. PHD ya. Iya. Berarti ada rasionya enggak Bu? Kalau kita biar mudah. Oh iya. Berapa jamaah, kalau sekian jamaah dapat satu dari KPIHU pembimbing berapa coba? Jadi masih tetap 135 jamaah satu pembimbing KPIHU. Masih berarti ya. Iya, tapi tidak kelipatan ya. Tidak kelipatan. Artinya misalnya dari KPIHU salah satu KPIHU yang ada di Kabupaten Batang. Contoh Asofa misalnya. Asofa Asofa memiliki jamaah sekitar
misalnya 200 lah misalnya. 200. Berarti kan 135 untuk satu pembimbing, tetapi sisanya tidak boleh mengangkat pembimbing lagi. Oh iya gitu ya. Tidak kelipatan. Cuma ketika ada KPAU yang belum mencapai 135 bisa minta jamaah dari KPIH lain untuk menutup agar menjadi 135 jamaah dan bisa mengangkat satu KPI pembimbing KPI. Pembimbing KPI ya. Kalau petugas kloter gimana Bu? Ada perbedaan? Petugas kloter sih masih sama seperti dulu, cuma wacananya ini baru wacana ada pengurangan petugas. Pengurangan yang petugas. Dulu masih satu 5. kloter berkurang berarti. Ya, kalau dulu kan berarti ada ketua Mas Yayan kloter. tahun kemarin berapa satu kloter itu? Ya, kemarin saya berangkat itu 7 orang bersama PHD. Ya. Kalau dulu kan berarti cuma 3 kalau dulu berarti ada 1 ketua kloter, 2 dari kesehatan. Kalau sekarang berarti 1 pembimbing ibadah kemarin masih ada. Pembimbing ibadah ya. Ya 1 ada. ketua kloter, pembimbing ibadah 2 dan petugas kesehatan. 2 petugas kesehatan. Kalau sebelumnya kan 5 ya. Pada saat saya tahun 2023 itu kan 1 ketua kloter, 2 pembimbing ibadah, 1 dokter, 2 paramedis, jadi 5. Plus petugas PHD. Kalau sekarang gimana ini Bu? Nah ini yang kemarin disampaikan yang berubah di PHD nih Pak. Oh PHD. Kalau kloter kemarin kan sudah 4 ya, sudah 4. Ada pengurangan 1. Ada pengurangan 1. Sekarang tahun ini yang menjadi kebijakan Kementerian Haji itu PHD. Kenapa di PHD? Karena PHD menggunakan kuota jamaah. Jadi yang semula ada layanan umum, layanan kesehatan dan layanan pembimbing ibadah. Sekarang yang layanan pembimbing ibadah dihilangkan karena sudah terserap di pembimbing KPIH. Oh iya. Berarti jadi ada layanan umum dan kesehatan saja dari PHD. Jadi ketua kloter masih ada, pembimbing ibadah masih ada 1 di kloter ya. Di kloter. Ya. Terus paramedis masih 2. Ya. Oh, masih ada 4. Yang dikurangi PHD. PHD-nya aja yang kalau kemarin kan PHD-nya juga dari unsur kesehatan juga banyaknya. Iya, kesehatan, layanan umum dan pembimbing ibadah. Iya, kalau kemarin. Ya. Jadi total itu kalau tahun kemarin 7 ya. Kalau sekarang mungkin 6 ya, mungkin 6. Ya dikurangi 1 kan. Sekarang Bu, problematika yang terjadi di kemarin itu kalau kita cermati kan memang itu baru pertama ya. Baru pertama dan di pelatihannya juga tidak ada. Itu salah satunya adalah pemberlakuan nusuk. Itu di sana kemarin tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tetapi sampai di sana kemudian ada itu 1. Yang kedua itu banyaknya syarikat. Nah, yang tahun ini gimana Bu? Ini karena mau tidak mau PHU, walaupun kita itu kan saya dan teman-teman di PHU itu kan sebagai ASN Kementerian Agama sampai dengan saat ini. Cuma karena ada peralihan dari pengurusan haji dan umroh itu dari pusat sudah ada Kementerian Haji dan Umroh, kemudian untuk penyiapan kita harus mengikuti. Untuk setiap hari Selasa dan Jumat itu kita ada rapat konsolidasi terkait dengan penyiapan pelaksanaan dan penyelenggaraan haji di 2026 juga penyiapan yang lainnya. Contoh yang ini saat ini masih dilakukan adalah proses likuidasi barang ataupun aset SDM itu masih dilaksanakan berproses. Kemudian juga terkait dengan penyelenggaraan itu juga masih berproses. Ini alhamdulillah sampai dengan saat ini ya sedikit demi sedikit dari kami yang mengikuti saat rakon karena via Zoom ya tentunya kan itu nasional dan kadang-kadang untuk kesempatan menyampaikan aspirasi ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan kadang kita kurang efektif. Iya, kurang efektif sehingga kita sifatnya mengikuti saja dan
Alhamdulillah saat ini sebagaimana yang tadi sampaikan, bagaimana perkembangannya ketika melihat situasi penyelenggaraan haji kemarin yang ada 8 syarikah ya. 8 syarikah. Insya Allah di tahun ini disepakati atau diputuskan 2 syarikah. 2 syarikah. 2 syarikah. Ya, jadi untuk memudahkan dan memberikan layanan jamaah yang cepat dan lebih nyaman dan lebih nyaman ya. Termasuk juga mungkin ketersediaan hotel Bu mungkin Bu. Iya. Karena kalau dulu itu punya saya aja satu kloter terpisah menjadi 5 hotel. Iya. Kemudian yang terpisah pasangan terpisah itu ada 27 kasus terpisah. Ya semoga di tahun ini akan lebih baik, lebih mudah. Saya percaya karena dengan kebijakan yang baru, dengan kementerian yang baru pasti akan ada yang lebih baik. Kemudian gini Bu, kalau di masyarakat itu memang kecenderungannya memang masih informasinya masih liar Bu. Meskipun di tingkat kabupaten juga di provinsi itu kan masih di Kementerian Agama ya. Intinya kita dan khususnya dari seksi haji tetap mengawal ini sampai selesai ya Bu ya? Iya. Ini prosesnya sih sampai Desember ya. Sampai Desember 2025. Jadi secara strukturnya yang di PHU itu sebetulnya kan ya nek bahasa saya mohon maaf mau tidak mau memang beralih ke Kementerian Haji dan Umroh. Iya, itu sudah jadi keputusan Kementerian Haji pusat. Ya. Kenapa sampai dengan saat ini kok saya dan teman-teman yang ada di PHU itu masih menjadi ASN Kemenak karena kita gajinya masih di Kemenak. Masih di Kemenak. Iya, kalau kita di akhir anggaran itu sudah dialih, di-cut, kita tidak gajian Pak. Iya, betul. Ya tidak gajian, siapa mau? Siapa mau? Kita siapa udah mau? bekerja. Ya, akhirnya sifatnya hanya kalau katanya nanti November akhir kita ini untuk kasih PHU itu di Kementerian Haji dan Umroh sementara sambil menunggu anggaran baru 2026 PLT itu. PLT. Ya, PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Wih, keren ini. Kementerian Haji keren dan ini. Umroh. Singkatannya Kemenhaj loh, Kemenhaj, bukan ya. yang kayak orang Yang bilang lain, ya. yang lain. Kemenhaj. Ada yang mengatakan Kemproh itu enggak cocok itu. Iya. Ya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi sebentar lagi Bu Kaji Mahmudah akan menjadi PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten itu semua Batang. karena otomatis ya kita tidak minta. Mulai Desember loh ini dicatat ini mulai Desember. Iya. Jadi ini nanti pelaksananya akhir November. Nah, jadi nanti pelaksananya di bulan ini Desember. sudah eselonisasi sudah dibahas. Eselonisasi ya. Ya, ini terkait ini ya mungkin hanya sekedar ini ya. Kalau saya kan tadi di awal sudah tinggal berapa tahun sih Mas Yasin kan gitu ya. Tapi jadi, pas itu 2 tahun kan pas. Ini untuk eselonisasi karena fokus yang dilayani hanya haji dan umroh itu kan yang bisa menentukan eselonisasi kan Menpan RB ya. Jadi di Kementerian Haji dan Umroh itu ditingkatkan WIL itu Pak Kabid otomatis menjadi Kakanwil Kementerian PLT, Haji dan sementara PLT Kepala Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil, provinsi itu bereselon 2B. 2B ya. Di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten itu 3B. 3B ya. Iya. Ya. Dan nanti ketika ada pejabat yang eselon 4 pun adanya eselon 4B. Oh iya. Kalau strukturnya kemarin disampaikan, ini melenceng tidak apa-apa ya, hanya untuk pengetahuan ya. Jadi kemarin ini masih diingatan sih, lalu sore kemarin. Jadi eselon 3B itu untuk seluruh kepala kantor Kementerian Agama, Haji dan Umroh Haji dan Umroh tingkat kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Itu 3B eselonnya. Ya. Kemudian Kasubag, kemudian kalau tipologi A itu kan ada Kasubag, ada 2 kasih Pak. Jadi kita butuh
di sini nanti butuh 1 kasubag, 2 kasih. 2 kasih. Itu eselonnya 4B. Oh, 4B. Kemudian butuh 1 fungsional penyuluh. Fungsional penyuluh. Penyuluh agama juga beda dengan penyuluh agama secara keseluruhan. Ya. Karena hanya fokus di Haji dan umroh. umroh. Nanti bisa grade-nya turun. Nah, itu Grade-nya malah turun. pandai ya, yang sudah madya misalnya Ya, itu dia ya. bisa madya kalau di Kementerian Haji dan Umroh. Ya paling Muda ya. muda Fungsional atau muda. pertama, nggih. Itu yang tambahannya. Baik, wah semakin asik bagi sahabat-sahabat dari Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Batang. Tadi Bu Kaji sudah menceritakan ternyata nanti akan ada perubahan eselon dan sebagainya, dan pejabat-pejabat fungsional yang memang cocok berada di Kementerian Haji, sumonggo dipersilakan. Nanti bagaimana mekanismenya kita tunggu aja setelah ada PLT PLT Kepala Kantor apa mau? Kementerian Haji dan Umroh. Aduh, masih kepleset-pleset. Barang baru maksudnya ya. Karena barang baru. Ingat jadi bukan kemroh loh. bukan kemroh. Bukan ya, kemroh. tapi Kementerian Kemenhaj. Haji dan Umroh. Kemenhaj. Kemenhaj. Ya, Kemenhaj. Yang terakhir nih Bu ya. Ya. Yang terakhir Bu. Meskipun masih dalam perpindahan, itu kantornya masih tetap ya. Ya. Masih di sini ya. Pelayanan masyarakat tetap masih di sini ya. Di sini. Karena ada yang berkembang, mungkin nanti akan dibuatkan kantor lagi ya. Ya. Tapi sementara untuk 2026 tetap Masih. berada di Kementerian Agama Iya, masih. Kabupaten Batang. Ya, ini terkait ini mumpung ingat juga karena posisi peralihan dan ini saat pemilahan atau likuiditas dari aset. Ya. Ternyata ketika kita laporan untuk Kabupaten Batang khususnya ya, itu kan posisi PHU itu kan sudah sendiri walaupun ketika saya ditanya jarak antara Kemenak dengan Kemenhaj itu berapa meter, saya tulisnya 0 meter. 0 meter karena nempel. Sehingga ketika data itu diminta, untuk PLHUT memang dari haji. Ya. Tetapi ketika kita melihat tanah itu asetnya Kementerian Agama. Sehingga kemarin solusinya itu berlaku untuk nasional ya semuanya. Kita ada semacam pemakaian sementara dan pemakaian bersama. Ya. Jadi sesuai yang pernah saya laporkan kepada pimpinan Pak Kepala Kantor Kemenak bahwa untuk penggunaan PHLOT ya yang di Kabupaten Batang kita masih penggunaan bersama antara Kemenak dan Kementerian Haji. Kemudian karena apa, mengingat tanahnya tanah Kemenak. Jadi nanti dari Kementerian Haji bersurat ke Kemenak untuk mohon meminjam, untuk pemakaian sementara sebelum ada relokasi yang baru. Demikian pula ketika Kemenak mau menggunakan aula karena sudah menjadi aset Kementerian Haji, bersurat ke Kementerian Haji untuk penggunaan bersama aula PLHUT. Jadi masih bareng-bareng aja. Pokoknya sampai saya pensiun masih insya Allah. Masih satu. Masih jadi bersama ini yang Mas penting Yazin, Mbak Rosa dan teman-teman. Ya, masih ini yang penting karena masyarakat biar tahu bahwa pelayanan Kementerian Haji dan Umroh tetap berada di Kementerian Agama Kabupaten Batang seperti biasa. Ya, seperti KPIHU juga biasa saja. Jadi tidak ada hal yang urgent untuk perubahan itu. Mungkin kalau di kabupaten lain memang beda Bu. Ada yang contoh misalnya Kabupaten Pekalongan itu terpisah. Yang satu di Kajer, yang satu di Wirodeso. Itu enak itu sudah selesai kalau itu sudah selesai. Tinggal personal-personalnya saja nanti yang berubah. Tapi ternyata kan kasusnya banyak yang nempel-nempel karena memang adanya PLHUT. Kota Pekalongan nempel. Kita semua itu ada yang di dalam kayak Kendal dan sebagainya. Gitu. Baik, ini sepertinya sudah sangat lama sekali kita berbincang dan berceloteh dengan Bu Kaji tentang haji yang kita lihat akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan secara nasional. Tetapi ada pesan yang terpenting bahwa meskipun pelaksanaan haji itu sudah berada di kementerian khusus yaitu Kementerian Haji
Kementerian Haji dan Umroh, tetapi untuk di tingkat kabupaten dan kota pelaksanaannya sampai akhir di tahun 2026 ini masih berada di Kementerian Agama masing-masing. Termasuk di Kabupaten Batang masih pelayanannya masih di Kementerian Agama Kabupaten Batang. Yang terakhir Bu, silakan monggo, kira-kira ada pesan apa untuk calon jamaah kita di Kabupaten Batang ini? Monggo. Ya baik, untuk pesan saya kepada terutama para calon jamaah haji 2026 ini yang sudah mendekati, karena RPH-nya sudah turun, itu jamaah calon haji 2026 harus masuk embarkasi yang kloter pertama itu tanggal 21 April 2026. Jadi waktunya tinggal beberapa bulan, tetapi tahapannya masih banyak yang harus dilalui, sehingga yang pertama jaga kesehatan untuk Bapak Ibu calon jamaah haji 2026 dengan cara melaksanakan MCU dan hasilnya mudah-mudahan istitoah. Karena kunci istitoah itu menjadi kunci pelunasan. Bagi jamaah calon haji di tahun ini. Jadi tanpa istitoah tidak bisa melunasi. Nah, pelunasan insya Allah akan dimulai tanggal 15 November 2025. Ya. Mudah-mudahan jamaah calon haji Kabupaten Batang semuanya sehat. Amin. Dan bisa berangkat haji sesuai dengan rencana dan semuanya apa yang menjadi hajat calon jamaah haji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami ya. Mohon doanya juga Bapak Ibu kami yang ada di PHU, mudah-mudahan diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa membersamai Bapak Ibu dalam rangka pelayanan pemberangkatan, pemulangan dan operasional haji di tahun ini 2026. Dan ini adalah awal untuk peletakan dasar Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten. Ini tantangan Pak, karena ini bagian dari asesmen katanya. Kalau kita tidak sukses melaksanakan haji di 2026 ya sudah mungkin berhenti di PLT. Iya, itu asesmen kita. Baik, sahabat Kemenak, demikian celoteh pagi sampai menjelang siang hari ini bersama Kepala Seksi Pelayanan Penyelenggara Haji dan Umroh. Maaf apabila ada kata salah, ada sesuatu yang menyinggung perasaan, ada pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.